Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara manusia ini kita akan menemukan orang-orang yang menjual, ya. Untuk apa dia menjual dirinya? Untuk meraih keridhaan, meraih, ya, mardatillah wallahu raufum bil ibad. Nah, dalam ayat ini di dalam tafsir disebutkan lamma akhbar 'anil munafiqina bi sifatihim adz-dzamimah dzakara sifatul mu'minina al-hamidah. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan sifat-sifat orang munafik yang sangat buruk, yang sangat tercelah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan sifat-sifat kaum mukminin yang hamidah, yang terpuji. Faqala wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, menafsirkan bahwa ayat ini berkaitan dengan nazalat fi Suhaib, yaitu seorang sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Suhaib ini seorang sahabat yang berasal dari Romawi. Ketika Suhaib Ar-Rumi ini berada di Mekah, beliau ini adalah seorang pedagang. Ketika di Mekah, perdagangannya tumbuh besar, ya, punya toko di mana-mana, jualannya sangat laku keras, maka dia menjadi orang yang kaya di Mekah ini. Wa aradal hijrah. Nah, ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah, dia masih tertinggal di Mekah. Nah, suatu hari karena saya tidak bisa hidup dalam komunitas yang, ya, penyembah berhala dan pada kondisi seperti ini, ya, hidup pada zaman jahiliyah, ya. Padahal dia beribadah kepada Allah, dia harus melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tuntunan Rasulullah. Maka untuk menyelamatkan akidahnya, dia harus menyusul Rasulullah dan para sahabat ke Madinah. Wa mana'ahun nas. Sementara orang-orang Quraisy itu tahu, Pak, memonitor, perbatasan ditutup semua, Pak. Memonitor semua konsentrasi dengan Suhaib, ya. Jangan sampai lolos orang ini, ya, dikontak semua, Pak, perbatasan. Jangan sampai Suhaib ini dia berangkat ke Madinah membawa hartanya. Mereka menghalang-halangi betul. Ketika dia masuk perbatasan dan dihalang-halangi, ya. Kemudian Suhaib mengatakan seperti ini, anak panah saya ini akan saya lesatkan semuanya. Ketika anak panah saya habis, pedang saya akan saya mainkan, ya, sampai kalian bisa mendekati saya, ya. Artinya apa? Memang ahli, jago gitu, ya. Terus apa yang kalian inginkan? Saya bertanya kepada orang-orang ini, apa yang kalian inginkan? Wahai Suhaib, kamu tidak boleh berangkat ke Madinah dengan membawa sepeser pun dari hartamu. Oh, begitu. Kalau saya berangkat ke Madinah dan saya tidak membawa harta sama sekali, bagaimana? Gak apa-apa, kami izinkan, ya. Tapi tunjukkan semua hartamu. Di mana? Baik, kalau itu yang kamu inginkan, ya, asalkan saya bisa menyusul Rasulullah Muhammad SAW, saya akan tunjukkan semua hartaku. Ditunjukkan semua, Pak. Jadi harta yang dimiliki oleh Suhaib di Mekah selama perdagangannya selama di Mekah dikasihkan semua. Tokonya, semuanya, emasnya, semuanya dikasihkan, ya. Kemudian akhirnya apa? Setelah ditunjukkan semua, oke, kamu boleh jalan, silakan. Ya. Suhaib tidak bawa apa-apa ini, kelundungan, ya, kosong, tidak bawa apa-apa. Menyusullah, ya, untuk menyusul apa? Bertemu dengan kekasih tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum bertemu Rasulullah, beliau bertemu dengan Umar ibn Khattab. Ya. Kemudian Umar ibn Khattab
kata kepada Suhaib, oh Suhaib, Suhaib. Suhaib datang dari kejauhan. Robi hal baik, Robi hal baik. Ya. Dia banyak untungnya. Dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Jual belinya apa? Jual belinya beruntung. Nah ini Robi hal baik. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan bahwa seorang sahabat dia rela meninggalkan semua hartanya, mengorbankan semua apa yang dimilikinya, mengorbankan dirinya untuk apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Hijrah ke Madinah. Nah ini, Masya Allah ya. Jadi hijrah ini nggak main-main. Betul-betul totalitas untuk mengikuti Nabi Muhammad dan berhijrah dengan apa? Meninggalkan semua yang dimiliki, yang dicintainya. Ini kalau orang munafik tidak mau. Orang munafik yang dicari harta, yang dicari kesenangan dunia. Tetapi orang beriman apa? Kebalikannya. Dia mengorbankan hartanya untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, ini kebalikan ya antara orang beriman dan orang munafik. Jadi di dalam ayat ini disebutkan ibtigha'a mardhatillah. Maka Suhaib Ar-Rumi ini Rabiha Suhaib. Ketika bertemu dengan Rasulullah mengatakan, wahai Suhaib, kamu punya keuntungan yang besar. Jual belimu laku keras. Artinya apa? Jual belinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, beruntung ya. Beruntung seperti itu. Ya, kita ini kalau jual beli untung itu aja sudah seneng ya. Apalagi ini untungnya apa, Pak? Jelas, Robihal baik itu maknanya apa? Ya, Allah sudah ridho. Ya, Allah ridho dengan jual beli. Ulama menjelaskan, fahamalu dzalika ala annaha nazalat fi kulli mujahidin fisabilillah. Bahwa kebanyakan para ulama menjelaskan ayat ini turun kepada siapa? Mujahid fisabilillah, kepada para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu menjadi seorang mujahid itu bukan pekerjaan ringan. Dalam ayat ini juga dikatakan fi kulli mujahidin fisabilillah kama qala ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 111. Para ulama menjelaskan turun berkaitan tentang kondisi mujahid fisabilillah. Seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki jual beli yang sangat menguntungkan. Ya, apa jual belinya? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman ini apa? Amwalahum wa anfusahum. Dan Allah beli jiwa kita dan harta kita dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Allah beli dengan apa? Surga. Ini adalah perdagangan yang sangat mahal. Tapi hanya orang-orang yang memiliki keimanan yang mau berdagang ini, yang menjual hartanya dan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Membeli dengan surga itu apa? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Nah, di sini. Ini adalah seorang mujahid. Yaitu apa? Mereka berperang di jalan Allah, mereka terbunuh atau membunuh. Nah, ini perlu nyali yang kuat. Kita menjadi pedagang, ya. Tapi pedagang yang sangat menguntungkan. Tapi tidak semua Pak berani berdagang, ya, memiliki jiwa dagang ini. Mereka harus memiliki jiwa seorang mujahid yang mereka berjihad, berperang ya di jalan Allah. Ya, dan ini sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Ada di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Perdagangan ini pada zaman Nabi Musa alaihissalam yang kita baca ya dulu itu ya, pengikutnya Nabi Musa alaihissalam ya, yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, para mujahid pejuang ini ya. Fit Taurat wal Injil juga
yang disebut Hawariyun, yaitu yang mengikuti Nabi Nabi Isa. Ya. Mereka yang berjuang bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wal Quran, di dalam Al-Quran, ya. Mereka yang berdagang. Mereka adalah para mujahid fisabilillah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aufa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul adzim. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita harus menjadi seorang mukmin yang memiliki jiwa mujahid, ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat, menjadi ilmu yang mudah-mudahan menjadi syafaat kita kelak di akhirat, dan mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu dan iman serta ketakwaan kita kepada Allah, Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.